Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Izza Aulia dengan NIM 32220016 dari kelas 1A Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Dan di samping saya, Perkenalkan, nama saya Anja Agustina dengan NIM 32220015 dari kelas 1A Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Di sini kami akan membawakan materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, di mana dosen kami bernama Ibu Dr. Nurbaiti SPD MPDI. di video ini kami akan membahas materi dengan tema muamalah. Dan adapun judulnya yaitu riba. Kata riba mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Namun, jika ada pertanyaan seperti ini, misalnya pertanyaan yang pertama, saya merupakan mahasiswa penerima beasiswa full dari perusahaan di daerah saya karena orang tua tidak mampu membiayai pendidikan saya. Uang beasiswa ditransfer langsung melalui bank ribawi. Tidak ada tambahan dari bank tersebut, namun ada potongan sebesar Rp10.000 per bulan. Bagaimana hukumnya? Baik, adapun pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana bila saya meminjam uang kepada teman saya, namun teman saya tersebut tidak mensyaratkan adanya tambahan. Namun dalam masa peminjaman uang tersebut, saya mendapatkan oleh-oleh dari suatu tempat. Kemudian oleh-oleh tersebut ingin saya bagikan kepada teman saya yang meminjamkan saya uang tersebut. Apakah itu termasuk riba? Karena mengingat bahwa setiap manfaat yang didapat dari utang itu termasuk riba. Jadi, sebelum kami menjawab kedua pertanyaan tadi tersebut, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu riba, apa itu dasar hukum dari riba, dalil tentang larangan riba, macam-macam riba, dan faktor penyebab memakan dan diharamkannya perbuatan riba. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu riba. Jadi, secara bahasa, riba diartikan sebagai ziyadah yang berarti tambahan atau nama yang berarti berkembang. Adapun secara istilah, riba adalah sebuah penambahan nilai bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh si peminjam. Jika sang peminjam tidak mampu melunasi riba pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak pemberi pinjaman, baik oleh bank atau perseorangan, akan menambahkan kembali biaya hingga pembayaran tersebut bisa dilunasi. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa riba membuat peminjam harus membayar nilai lebih dari total pinjaman yang ia lakukan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang riba, maka yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu dasar hukum dari riba. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 276 dan 278, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan untuk memusnahkan adanya riba dan memerintahkan untuk meninggalkan segala bentuk riba yang masih ada. Yang menjadi tinjauan dalam ayat ini ialah periba itu hanya mencari keuntungan dengan jalan riba, dan pembangkang sedekah mencari keuntungan dengan jalan tidak mau membayar sedekah. Oleh karena itu, Allah menyatakan riba itu menyebabkan kurangnya harta dan tidak akan membuat harta berkembang. Sedangkan sedekah sebaliknya, yakni dapat menyebabkan harta bertambah dan dapat menyebabkan harta berkembang. Maka yang perlu digarisbawahi di sini ialah bahwa jual beli itu tidak sama dengan riba. Oleh karena itu,
sangat penting untuk dapat membedakan antara riba dan perdagangan biasa. Bisa jadi bahwa riba yang dimaksud di sini adalah riba yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran, di mana ayat-ayat Al-Quran tersebut yang telah diturunkan. Salah satunya adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu adalah penambahan jumlah hutang bagi peminjaman yang tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. Setelah kita mengetahui tentang dasar hukum riba, selanjutnya kita harus mengetahui tentang dalil Al-Quran tentang larangan riba. Islam melarang umatnya untuk bertransaksi jual beli atau hutang piutang jika terdapat di dalamnya riba. Larangan tersebut tertuang dalam banyak dalil ayat Al-Quran. Misalnya pada Quran Surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayat lain yang menjelaskan tentang larangan riba yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Setelah kita mengetahui mengenai dalil-dalil Al-Quran mengenai larangan dari riba, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dari riba. Secara umum, riba itu terbagi dalam dua jenis, di mana yang pertama yaitu riba buyu atau riba jual beli, dan yang kedua yaitu riba aduyun atau riba utang piutang. Yang pertama yaitu riba buyu atau riba jual beli, di mana dalam riba ini ada 6 jenis barang yang termasuk ke dalam kategori riba ini, di mana yang pertama yaitu emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 macam riba dalam kondisi jual beli ini yang akan kita bahas satu persatu. Adapun yang pertama yaitu riba fadl, yaitu pertukaran atau jual beli antara barang-barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Barang ribawi itu sendiri disebut dalam hadis sebagai emas, perak, dan bahan makanan, sehingga dalam Islam untuk barang-barang tersebut pertukaran yang harus dilakukan haruslah memenuhi jumlah dan kualitas yang sama. Contohnya yaitu ada 3 kg gandum dengan kualitas yang baik ditukar dengan 4 kg gandum yang berkualitas buruk,
atau yang sudah berkutu. Contohnya yaitu emas 24 karat ditukar dengan emas 18 karat. Macam riba buyu atau riba jual beli yang kedua yaitu riba yad, di mana riba yad adalah riba yang terjadi akibat jual beli barang ribawi maupun barang non-ribawi, disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Riba yad terjadi apabila saat transaksi tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran. Dengan kata lain, tidak ada kesepakatan sebelum serah terima terjadi. Contoh kasus misalnya, ada penjual mobil yang menawarkan barang seharga 90 juta jika langsung dibayar tunai. Namun, jika mobil tersebut dicicil, maka harganya menjadi 95 juta. Kemudian, penjual dan pembeli tidak menegaskan berapa yang harus dibayarkan hingga akhir transaksi. Maka dalam kasus ini termasuk dalam riba yad. Adapun macam-macam riba buyu yang ketiga yaitu riba nasi'ah, di mana riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini mirip dengan riba fadl, hanya saja ada perbedaan pada serah terima barang jual beli. Contohnya, misal ada dua orang yang ingin bertukar emas 24 karat. Pihak pertama sudah memberikan emas pada pihak kedua, namun pihak kedua mengatakan baru akan menyerahkannya sebulan lagi. Kondisi ini masuk dalam kategori riba nasi'ah, karena harga emas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Setelah kita mengetahui tentang jenis riba yang pertama, yaitu riba buyu atau jual beli, selanjutnya kita beralih ke jenis riba yang kedua, yaitu riba ad-duyun atau riba hutang piutang. Dalam kegiatan hutang piutang ada istilah mukrid dan muktarid, yang mana mukrid adalah pemberi hutang, sedangkan muktarid adalah penerima hutang. Proses ini dikatakan sebagai riba jika mendatangkan keuntungan bagi si pemberi hutang. Ada dua macam yang termasuk dalam riba ad-duyun atau hutang piutang. Riba yang pertama yaitu riba qard. Riba qard yaitu adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut digunakan. Contohnya seperti tentang rentenir yang meminjamkan uang 20 juta kepada peminjam. Kemudian peminjam harus mengembalikan 21 juta tanpa dijelaskan kelebihan dana tersebut untuk apa. Tambahan 1 juta pada kasus inilah yang disebut sebagai riba qard dan hanya akan merugikan peminjam plus menguntungkan si rentenir. Baik, adapun macam-macam riba ad-duyun atau riba hutang piutang yang kedua, yaitu riba jahiliyah, di mana riba jahiliyah terjadi ketika ada penambahan hutang melebihi dari nilai pokok pinjaman karena muktarid atau penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya pada tepat waktu. Contohnya, jika muktarid meminjam uang 20 juta rupiah dan harus dikembalikan dalam waktu 6 bulan, jika tak bisa melunasi tepat waktu, pengembalian uang bisa ditunda, namun harus memberikan tambahan dari total pinjaman yang dipinjam.
Kita mengetahui macam-macam riba, selanjutnya kita beralih ke faktor penyebab memakan dan diharamkannya perbuatan riba. Banyak faktor yang menyebabkan orang-orang terjatuh ke dalam liang riba. Di antaranya yang pertama, lemahnya keimanan. Kita perhatikan berbagai kemaksiatan tidaklah terjadi selain karena lemahnya atau ketiadaan iman. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat dan Rasul-Nya di dalam hadis-hadis mengaitkan sebuah larangan atau perintah iman. Iman inilah yang mendorong pemiliknya untuk melakukan kebaikan dengan cara melaksanakan perintah atau meninggalkan larangannya. Faktor penyebab yang kedua yaitu tidak takut kepada Allah. Coba kita perhatikan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para pelaku riba dan tidak mau meninggalkan larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Robbinya lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, yang dimana mereka akan kekal di dalamnya. Yaitu faktor penyebab yang ketiga, yaitu diperbudak oleh dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya yang sempurna menciptakan manusia dengan salah satu tabiat jelasnya, yaitu rakus, tamak, dan serakah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor diharamkannya perbuatan riba. Diharamkan perbuatan riba ada 4 alasan yang menjadikan transaksi riba dilarang dalam Islam. Yang pertama yaitu merampas kekayaan orang lain. Dengan melakukan riba, tentunya kita telah melakukan penambahan dalam proses pembayarannya. Misalnya, 1 rupiah ditukar dengan 2 rupiah. 1 kilo ditukar dengan 2 kilo. Dalam takaran Arab, 1 wasak ditukar dengan 2 wasak. Transaksi seperti ini sangatlah dilarang oleh Islam, sebab akan merugikan salah satu pihak. Begitupun dalam peminjaman uang yang disertai dengan riba. Si peminjam dikenai batas waktu untuk membayar, namun ada penambahan di setiap pembayaran. Tanpa melalui kesepakatan, hal tersebut akan mencekik si peminjam di kemudian hari. Alasan kedua yang menjadikan riba dilarang dalam Islam yaitu merusak moralitas. Kita telah banyak menyaksikan kehancuran dan kebobrokan yang disebabkan oleh uang, mulai dari perebutan kekuasaan sampai kasus suap-menyuap. Hati nurani sebagai cerminan jiwa yang paling murni dari keutuhan seseorang dapat runtuh dengan uang yang sudah merasukinya. Orang yang sudah gila harta akan melakukan riba. Orang tersebut sangat tega merampas apa saja yang dimiliki oleh si peminjam, baik orang tersebut kaya maupun miskin. Baik, adapun alasan yang ketiga dilarangnya riba dalam Islam, yaitu melahirkan kebencian dan permusuhan. Bila egoisme akan harta telah merasuki jiwa seseorang, maka tidak mustahil akan terjadi permusuhan dan kebencian, terutama antara si kaya dan si miskin.
Alasan keempat yang menjadikan transaksi riba dilarang dalam Islam yaitu yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Keadaan seperti ini dapat kita pahami terutama saat kebijakan uang semakin ketat atau dapat disebut take money falls. Dalam keadaan seperti ini, si kaya akan memperoleh suku bunga yang sangat tinggi, sementara dikarenakan mahal, maka si miskin pun bertambah miskin karena kesulitan untuk meminjam dan membuka usaha. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian riba, Dasar hukum riba, dalil-dalil riba, macam-macam riba, beserta faktor penyebab riba. sekarang kita kembali pada pertanyaan awal. Pertanyaan yang pertama yaitu, saya merupakan mahasiswa penerima beasiswa full dari perusahaan di daerah saya, karena orang tua tidak mampu membiayai pendidikan saya. Uang beasiswa ditransfer melalui bank ribawi. Tidak ada tambahan dari bank tersebut. Namun, ada potongan sebesar Rp10.000 per bulan. Bagaimana hukumnya? Di jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu transfernya tidak masalah. Yang mungkin bisa jadi masalah adalah keberadaan uang kita di bank ribawi tersebut. Akan tetapi, sebagaimana disinggung sebelumnya, hal itu dibolehkan karena pertimbangan hal yang darurat atau alasan keamanan menyimpan uang dalam jumlah yang besar. Kemudian, dalam hal ini tidak ada tambahan, namun dikenakan pemotongan tersebut, jadi hal tersebut tidak mengapa. Adapun pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana bila saya meminjam uang kepada teman saya yang tidak mensyaratkan adanya tambahan. Namun, dalam masa peminjaman uang tersebut, saya mendapatkan oleh-oleh dari suatu tempat dan ingin membagikannya kepada teman saya yang meminjamkan saya uang tersebut. Apakah itu termasuk riba? Karena mengingat setiap manfaat yang didapat dari utang itu termasuk riba. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tadi, di mana jawabannya yaitu dilihat dulu biasanya apakah memberi oleh-oleh ataukah tidak sepulang bepergian. Dengan kata lain, bisa dilihat dari tujuan memberi oleh-oleh tersebut. Jika memberi oleh-oleh karena memiliki hutang atau hanya memberi dalam masa utang, maka itu termasuk riba. Hal ini mengingat bahwa tambahan yang tidak diisyaratkan hanya boleh diberikan saat pelunasan atau setelah pelunasan, namun tidak boleh dalam masa pelunasan. Baik, itulah tadi pembahasan dari kami mengenai riba. Semoga penjelasan yang kami bawakan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Syukron jazakillah khairan kepada Ibu Nurbaiti sebagai dosen pendidikan agama Islam. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan atau kesalahan pada waktu kami membawakan materi pada video ini. Karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.